Halo, halo, halo. Salam kenal semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Zuhruf. Lalu ada Ipti. Halo semuanya, salam kenal. Wow. Kemudian Debbie. Hai teman-teman. Lalu ada Lutfi. Halo Akang Ngece semuanya. Dan selanjutnya Fauzan. Halo. Nah, jadi kita akan menjelaskan tentang macam-macam peralatan peternakan. Tentunya ada banyak sekali macamnya dan kami di sini akan menjelaskan 8 di antaranya. Let's go. Tang aplikator merupakan alat yang sangat penting dalam proses identifikasi ternak, terutama bagi peternak yang mengelola ternak dalam jumlah yang besar. Tang aplikator berfungsi sebagai alat untuk memasang AirTag ke telinga ternak dengan mudah dan efisien. Dengan alat ini, pemasangan AirTag menjadi lebih cepat dan tidak menyakitkan bagi hewan. Adapun manfaat tang aplikator, yang pertama memastikan pemasangan AirTag dilakukan secara cepat dan minim rasa sakit bagi ternak. Yang kedua, mempermudah proses identifikasi ternak, terutama jika jumlah ternak sangat banyak. Cara penggunaan tang aplikator. Yang pertama, masukkan AirTag ke ujung tang aplikator. Pastikan bagian paku berada di satu sisi dan nomor berada di sisi lainnya. Yang kedua, pastikan posisi plat stainless steel pada tang sudah ditekan dengan benar. Dan yang ketiga, jepitkan tang pada daun telinga hewan hingga AirTag terpasang dengan sempurna. Dengan menggunakan tang aplikator ini, proses pemasangan AirTag menjadi lebih efisien dan membantu peternak dalam mengelola ternak dengan lebih baik. Mesin potong kuku atau amplas kuku berfungsi sebagai alat untuk membersihkan kuku ternak agar tidak melukai diri dan juga tidak menjadi sarang penyakit. Untuk cara kerjanya, siapkan alat mesin potong kuku atau amplas kuku. Kemudian, pastikan alat tersebut sudah dialiri dengan listrik. Kemudian, siapkan ternak dengan posisi nyaman. Posisikan kuku dengan baik dan mulai memotong atau mengamplas kuku yang cukup panjang dengan hati-hati agar tidak melukai ternak atau membuat ternak merasa terancam. Kemudian ada tang Burdizzo. Tang Burdizzo merupakan alat pengkebiri ternak yang berfungsi untuk mengacukan pembuluh darah ke testis. Jadi, dengan kata lain, supaya darah ke testis terhenti dan testis akan mati. Nah, apa sih fungsi tang Burdizzo? Jadi, fungsi tang Burdizzo itu dapat digunakan untuk mengkebiri hewan ternak seperti kambing, domba, anak sapi, dan hewan ternak lainnya. Lalu, dapat juga untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan, mengkontrol pertumbuhan ternak, serta meningkatkan efisiensi pertambahan bobot badan pada ternak. Biasanya, ukuran besar kecil tang Burdizzo yang digunakan harus disesuaikan dengan umur pedet yang akan dikastrasi. Jadi, kastrasi yang dilaksanakan dengan menggunakan tang Burdizzo akan mengakibatkan aliran darah ke arah testis terputus karena terjepit oleh tang tersebut. Baiknya, kastrasi ini tidak akan menimbulkan pendarahan dan dalam waktu beberapa minggu, testis atau skrotum akan mengecil. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Jadi, pedet yang akan dikastrasi dapat dalam posisi berbaring atau berdiri. Tetapi, bagi pedet yang umurnya lebih dari 2 bulan, biasanya dilaksanakan secara bergantian. Jadi, satu persatu ya, tidak boleh bersamaan. Lalu, berlangsungnya penjepitan pada setiap saluran sperma itu masing-masing berlangsung selama 5 menit. Atau, kalau setelah skrotum itu diraba terasa dingin. Kemudian, tang Burdizzo baru boleh dilepas. Fungsi solar park utamanya adalah untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk berbagai perangkat atau kebutuhan, seperti pengisian daya perangkat elektronik. Ya, fungsi lainnya adalah seperti sumber energi alternatif, memberikan energi yang bersih dan terbarukan tanpa memerlukan bahan bakar fosil. Kemudahan dalam portabilitas dan independen energi. Cara menggunakannya, pasang panel surya di tempat yang tepat, cari lokasi dengan paparan sinar matahari langsung yang maksimal. Pastikan tidak ada bayangan yang menutupi panel surya agar proses pengisian daya berjalan efektif. Terus hubungkan panel surya dengan perangkat yang ingin dicas atau yang ingin diambil sumber dayanya.
Scrotal measurement tape digunakan untuk mengukur lingkar skrotum pada ternak jantan seperti kambing, domba, maupun sapi. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi ukuran skrotum yang berkorelasi dengan ukuran testis. Ukuran testis merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas reproduksi pada ternak jantan, khususnya terkait produksi sperma dan tingkat fertilitas. Manfaat penggunaan scrotal measurement tape yang pertama ada seleksi hewan ternak. Mengapa? Karena membantu peternak dalam memilih pejantan unggul untuk program pembiakan. Pejantan dengan lingkar skrotum yang lebih besar cenderung memiliki tingkat fertilitas yang lebih baik. Untuk yang kedua ada prediksi produktivitas semen. Ukuran lingkar skrotum berkorelasi positif dengan konsentrasi spermatozoa dan volume semen yang dihasilkan. Cara penggunaan scrotal measurement tape. Yang pertama, pastikan ternak dalam keadaan tenang untuk menghindari stres selama pengukuran. Yang kedua, pegang scrotal measurement tape dan lingkarkan di sekitar bagian terbesar skrotum. Yang ketiga, tarik pita pengukur hingga pas, tetapi tidak terlalu ketat agar tidak melukai hewan. Yang keempat, catat hasil pengukuran pada pita pengukur, biasanya dalam satuan sentimeter. Dan yang terakhir, ulangi pengukuran jika diperlukan untuk memastikan akurasi hasil. Termometer magnet. Termometer magnet berfungsi untuk mengetahui kelembaban dan juga suhu secara bersamaan. Dengan cara kerja, diamkan termometer magnet, lalu kemudian baca suhu bagian maksimum dan juga minimum, yang kemudian hitung selisihnya. Jika sudah diketahui selisihnya, maka fokuskan pada angka yang ada di tengah termometer magnet. Setelah mengetahui berapa selisihnya, kemudian hitung dan juga ketika mendapatkan angkanya, maka angka tersebutlah yang menjadi angka kelembaban dan juga suhu yang ada di sekitar. pH meter. Fungsi dari pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. pH ukur atau pH meter ini pada skala 0 hingga sampai 14, di mana nilai pH 7 menunjukkan sifat netral, nilai pH kurang 7 menunjukkan sifat asam, dan lebih dari 7 menunjukkan basa. Fungsi utama pH meter adalah menentukan keasaman atau kebasahan dari suatu larutan. Yang kedua, pengontrolan kualitas dalam berbagai industri makanan atau minuman, farmasi, kimia. pH meter digunakan untuk memastikan kualitas produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Cara menggunakan pH meter itu, sebelum digunakan, pH meter harus dikalibrasi agar hasilnya lebih akurat. Gunakan larutan standar dengan pH yang sudah diketahui. Biasanya larutan pH yaitu di angka 4, 7, dan 10. Ikuti petunjuk untuk kalibrasi. Biasanya, pH meter dilengkapi dengan tombol kalibrasi untuk menyesuaikan pembacaan pada nilai-nilai standar tersebut. Habis itu, persiapkan larutan yang akan diuji. Pastikan larutan yang akan diukur tidak terlalu kotor atau tercampur dengan bahan yang asing, agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya ada gergaji karkas. Gergaji karkas merupakan alat yang dirancang khusus untuk memotong karkas hewan, terutama dalam industri pemotongan daging. Fungsi utama gergaji karkas itu untuk memotong tulang dan daging pada karkas hewan dengan efisien dan presisi. Alat ini digunakan di rumah potong hewan atau RPH, toko daging, dan industri pengolahan daging untuk membagi karkas menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, cara penggunaan gergaji karkas itu sendiri yang pastinya adalah gergaji dalam kondisi baik dan mata gergaji tajam. Jangan lupa kenakan perlengkapan keselamatan seperti sarung tangan, apron, dan pelindung mata. Lalu pastikan karkas hewan telah digantung atau diletakkan pada permukaan yang stabil. Kemudian, mulai nyalakan gergaji dan arahkan mata gergaji ke titik pemotongan yang diinginkan. Gunakan gerakan yang stabil dan terkontrol saat memotong. Hindari menekan gergaji terlalu keras, jadi dibiarkan saja mata gergaji melakukan pekerjaannya. Untuk hasil yang lebih baik, ikuti garis pemotongan yang telah ditentukan. Jangan lupa ya, setelah selesai, matikan gergaji dan bersihkan sisa-sisa daging dan tulang dari mata gergaji. Lalu kemudian bersihkan seluruh bagian gergaji untuk mencegah pertumbuhan bakteri.